Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita mau berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, Bapa yang kekal, Bapa yang suci, Bapa yang kudus. Engkau Tuhan berilah bermurah hati kepada kami. Tuntunlah setiap jalan langkah kami, supaya kami boleh mendapatkan pengajaran, supaya kami boleh diam di negeri dengan damai sejahtera, dengan berkat Tuhan. Dan pakailah kami menjadi alat-Mu untuk memberitakan Injil kebenaran, supaya banyak orang diselamatkan dan memperoleh damai sejahtera dan pertolongan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap mereka yang dalam pergumulan, dalam masalah, dalam persoalan, dalam tantangan mereka, karir, studi, urusan mereka, rumah tangga, kesehatan, kiranya Tuhan menolong mereka. Bahkan Tuhan menyembuhkan mereka yang sakit, mereka yang sedih dihiburkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang tidak punya teman Tuhan, Kau hiburkan. Bahkan mereka yang membutuhkan teman hidup, Tuhan memberkati menolongnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, hari ini kita akan belajar tentang yang disebut Bukit Sion. Kata-kata Sion itu sungguh-sungguh saudara harus kita pelajarin. Karena ada orang yang tidak mengerti ketika ada dikatakan, hai putri-putri Sion, ketika Yesus waktu berjalan menuju Golgota. Apa artinya putri-putri Sion? Yaitu saudara kita melihat adalah para perempuan-perempuan yang tinggal di daerah Sion, di mana keselamatan akan diturunkan melalui Sion, di mana pengajaran-pengajaran, pengetahuan tentang Tuhan akan juga diturunkan di Sion. Bukit Sion atau kota Sion, saudara. Itu di Yerusalem juga. Di mana Yerusalem, kalau kita melihat, saudara, sebelah timur itu adalah Bukit Zaitun, Taman Getsemani. Kalau kita melihat, saudara, seperti itu. Tetapi kalau kita melihat yang sebelah kanan, kalau kita menghadap ke timur, sebelah kanannya, itu adalah Bukit Sion. Dan di dalam kota itu ada juga Bukit Golgota dan ada juga namanya Bukit Muria, di mana Abraham mempersembahkan Ishak, yaitu di kota Yerusalem sekarang yang terkenal dengan Bait Allah dan sekarang sudah menjadi tempat ibadah agama lain. Nah, kita akan melihat dulu karena dari Bukit Sion akan berkat Tuhan dicurahkan, keselamatan akan dicurahkan. Kita akan melihat pelajaran ini dahulu, yaitu kita lihat dulu dalam firman Tuhan 2 Samuel pasal 5 ayat ke-7. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Pertama kita melihat, saudara, bahwa Sion itu adalah disebut kota Daud, di mana Daud mulai, saudara, memerintah, dan itulah tempat disebut kota Daud. Kalau kita lihat Bukit Sion dan di bawahnya itu lembah, dan disitulah bekas kerajaan Daud ada di situ. Sekarang tertimbun oleh bangunan, tetapi suatu saat saya boleh masuk di gua-gua itu, saudara, ternyata di situ sudah digali, dan banyak yang namanya arkeolog tentang kerajaan dari Daud, sehingga itu disebut juga kota Daud. Ketika dia memerintah, maka disitulah disebut kota Daud. Memang Daud berasal dari Bethlehem, dia menggembalakan. Bethlehem tidak jauh dari Yerusalem, namun Sion itu berdempetan dengan Yerusalem, saudara. Kita lihat arti Bukit Sion yang selanjutnya, yaitu di dalam firman Tuhan Mazmur 9 ayat 11. Bermasmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Itulah saat itu dikatakan Sion itu tempat Tuhan bersemayam. Saudara, luar biasa sekali. Sehingga saudara dikatakan juga dari Sion itulah ada berkat yang dicurahkan. Dari Sion ada keselamatan, ada pengajaran. Untuk itu kita lihat dulu ayat demi ayat. Supaya kita tahu saudara bahwa kita ini juga diselamatkan oleh Tuhan sesuai dengan janjinya. Keturunan Daud, saudara, pengajaran, dan di mana juga kita melihat Tuhan ditangkap dan kemudian dibawa di Bukit Sion, kemudian dibawa ke Bukit Golgota untuk disalibkan. Kita lihat dulu ayatnya.
Mazmur 53 ayat 6, ya datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Allah memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersuka cita. Itulah sebabnya banyak orang Israel itu berharap dari, kenapa? Berharap karena janji Tuhan dari Sion itu akan ada pemulihan, ada keselamatan, dan katakan juga ada juga kesembuhan, ada juga yang dikatakan Tuhan mengembalikan sesuai dengan janjinya, bangsa ini akan dipulihkan. Sehingga banyak orang Israel kemudian mengutip ayat ini, sehingga mereka mulai menyebut dirinya Sionis. Sionis itu artinya bahwa mereka orang-orang yang Sion. Sionis berarti mereka berharap tentang bangsa yang akan dimerdekakan oleh Tuhan. Janji Tuhan, saudara, itu disebut Sionis. Nah, tetapi juga ada kata-kata Sionis yang mengandung lain, saudara. Yang mengandung orang-orang Sion yang ingin berbuat sesuatu secara politik. Tetapi kita mau bicara tentang rohani saja. Kita lihat selanjutnya ayatnya, yaitu Yesaya 35 ayat ke-10. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan menemui mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Luar biasa sekali. Ada kegirangan, ada sukacita yang memenuhi. Dan semua orang yang dibebaskan akan bersorak-sorai. Sehingga saudara, kita dibebaskan dari duka cita. Artinya di sini bahwa kalau Tuhan sudah janji untuk bangsa Israel melalui Sion, itu akan seperti itu. Terlebih kita percaya kepada Tuhan yang memang saudara yang pernah bersemayam, yang pernah menyampaikan firman, pernah membuat janji di Sion situ, itulah Tuhan, saudara. Dan kemudian Tuhan sekarang, saudara, akan memberi kepada kita juga. Kalau kita berharap kepada Tuhan, bukan lagi kepada Sion, tetapi kepada Tuhan, saudara. Karena dialah yang berjanji, dialah yang memberitakan firman itu. Sehingga kita sekarang kepada Tuhan, maka saya percaya kita akan bersorak-sorai. Kita akan dibebaskan, kita akan dipulihkan. Dibebaskan dari hutang, dibebaskan dari masalah, dipulihkan dari kondisi kita yang kacau balau, campur aduk, sakit, penyakit, problem. Dan kita mendapatkan sukacita kegirangan dan persoalan duka cita menjauh dari kita. Luar biasa sekali. Bukan hanya itu, kita lihat satu ayat lagi, yaitu saudara Yesaya pasal 2 ayat ketiga. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Luar biasa, saudara. Jadi pengajaran keluar dari Sion dan firman Tuhan keluar dari Yerusalem. Mari kita naik ke gunung Tuhan. Artinya di sini mari kita menerima pengajaran Tuhan. Mari kita mencari firman Allah, dan disitulah dikatakan maka Tuhan akan memerintahkan berkat-Nya sampai ke bukit-bukit Sion. Luar biasa, saudara. Yaitu kita-kita inilah yang mungkin disebut putri-putri Sion, atau juga kita sebut anak-anak terang, anak-anak Allah. Saudara, puji Tuhan. Yakinlah hari ini bahwa langkah kita akan menghadapi seperti itu, menerima seperti itu. Masalah, persoalan, kesulitan akan menjauh, sukacita akan ada. Kita akan dibebaskan, dipulihkan. Asal, saudara, kita mau naik ke gunung Allah, kita mau menerima pengajaran firman. Jadi jangan ke gereja, cuma senang-senang mendengar firman yang lucu, enak, itu bagus juga. Ya minimal kita bisa segar. Tetapi carilah pengajaran. Seperti anak sekolah itu, haus akan pengajaran. Dan kita mencari firman Allah. Hati kita harus butuh firman Allah. Saudara akan dibebaskan, dipulihkan, pulang dengan sukacita, sorak-sorai, kesulitan, penyakit, persoalan akan dijauhkan dari hidup kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus, terima kasih atas firman-Mu.
memberkati kami, supaya setiap kami Tuhan yang percaya kepada Tuhan, keselamatan yang sudah Engkau genapi melalui nubuatan tentang Sion, sehingga hari ini kami Tuhan bukan ada di gunung Sion, tetapi kami ada di gunung Tuhan, yaitu di mana Tuhan pengajaran-Mu, firman-Mu akan memenuhi hati kami, sehingga kami beroleh kelepasan, pembebasan, pemulihan, kesembuhan, kesegaran. Mari saudara, jika engkau dalam pergumulan, masalah persoalan tantangan, keuangan, keluarga, kesehatan, apapun juga, masalah karir, studi, jodoh, teman hidup, dan semuanya, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Engkau yang sakit, tumpangkan tanganmu bagian sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar hari ini kita menjadi sembuh, dipulihkan, dibebaskan. Biar berkat Tuhan turun sebagaimana dari Hermon turun berkat itu sampai ke bukit-bukit Sion, di mana Tuhan memerintahkan berkat-Nya kepada orang-orang yang berharap kepada keselamatan dari Tuhan, yang mencari pengajarannya dan yang mencari firman-Nya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jikalau saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor yang tertera. Tuhan Yesus memberkati. God bless.